Halo, selamat pagi. Sekarang sudah menunjukkan pukul 8.00 dan sebenarnya aktivitas saya sudah dimulai dari setengah jam yang lalu. Jadi karena hari ini weekend, tapi saya tetap ingin buat A Day in My Life part 3. Jadi tadi saya sudah mulai dengan membersihkan halaman, melihat bunga-bunga mana yang patut dibersihkan, menyiangi rumput-rumput dan lain sebagainya. Dan hari ini saya tetap akan melakukan aktivitas di luar rumah, yaitu ke kampus. Ada general repetisi paduan suara seperti kemarin latihannya yang bisa dicek di video sebelumnya. Dan dilanjutkan sebentar, jam 4 itu ada rapat perdana untuk panitia KKN 2022. Jadi stay tune terus bersama saya dalam vlog A Day in My Life hari ini, dan semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan, tetap bahagia menjalani rutinitas kita masing-masing. Dan jangan lupa, sebelum saya lanjutkan video ini, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, tekan like, komen, dan share sebanyak mungkin konten-konten video saya, agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten video yang bermanfaat bagi Anda sekalian. Oke. Sebelum saya melanjutkan aktivitas di luar rumah, saya mencoba memeriksa kebun, melihat apakah tanaman-tanaman hias saya seperti mawar dan bunga-bunga lainnya yang saya sudah lupa namanya ini bunga apa ya, lupa. Pokoknya kalau yang jenis ini tuh ada beberapa macam warnanya, yang lain belum mekar. Ini juga tanaman yang ada di halaman saya, daunnya bisa dipakai untuk makan. Dan hari ini saya tertarik untuk mendokumentasikan karena saya melihat bahwa cukup banyak tanaman yang berbunga bagus, meskipun ada juga yang belum berbunga. Dan ini adalah salah satu hiburan bagi kami kaum wanita untuk terapi mata, fisik, psikolog, dan psikologi maksudnya, dan ya mood booster juga untuk meningkatkan mood kita di pagi hari dengan melihat tanaman-tanaman yang berwarna cerah, menarik, segar. Dan semoga dengan setelah melihat ini kami menjadi lebih bersemangat untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Berbicara soal tanaman, khususnya tanaman bunga, maka saya dan semua warga yang tinggal di Kota Ruteng ini sangat bersyukur bahwa tempat kami ini adalah salah satu tempat yang sangat dimungkinkan semua tanaman tumbuh, karena kota ini berada di atas ketinggian sekian ribu kilometer dari atas permukaan laut. Dan ya udaranya sejuk, curah hujannya tinggi, sehingga memungkinkan hampir semua tanaman, bukan hanya bunga saja, tapi tanaman seperti kopi dan tanaman-tanaman lainnya itu bisa tumbuh subur di daerah ini. Sehingga tidak heran kalau kaum wanita di kota ini dan hampir semua rumah di kota ini itu pasti halamannya akan dipenuhi oleh tanaman bunga dan tanaman-tanaman lain, karena itu tadi tanahnya sangat subur. Dan bisa dilihat di bawah tanaman euphorbia saya itu tadi ada saya menanam tanaman stroberi, meskipun ya kadang karena kurang terawat dia tidak berbuah dengan bagus, tapi ada juga yang berbuah dengan bagus. Dan bisa dilihat betapa cantik dan menarik dan menyegarkan mata tanaman-tanaman ini. Dan lagi-lagi saya katakan ini bisa menjadi mood booster terbaik di pagi hari bagi kami yang tinggal di kota ini, untuk kami bisa dapat melanjutkan aktivitas lainnya
dari siang sampai sore nanti. Dan saya yakin bukan hanya saya saja, maka semua orang yang ada di dan berada di kota ini pasti akan sepakat kalau melihat tanaman-tanaman cantik segar seperti ini akan membantu mereka menjadi lebih bersemangat untuk menjalani aktivitas harian mereka. Hai, saya update lagi untuk hari ini. Jadi sebelum saya ke kampus dan mengikuti kegiatan yang sudah dischedulkan, tadi tiba-tiba ada teman mengirimkan WA chat dan menyampaikan bahwa ada buka program kampus mengajar dan meminta saya dan mengajak saya juga untuk terlibat untuk mendaftarkan diri sebagai dosen pembimbing lapangan. Dan ya, saya tertarik untuk mengikuti itu, tapi saya agak ragu karena ada dokumen yang harus saya lengkapi dan hari ini adalah hari lain akademiknya off. Saya tidak tahu apakah dokumen itu bisa saya lengkapi atau tidak besok hari Minggu. Ya, saya tidak tahu bagaimana, tapi saya mencoba untuk semampu saya kalau saya bisa mendaftarkan diri, karena kalau saya tidak salah ingat ada beberapa dokumen yang saya sudah pernah buat, semoga masih up to date. Lalu ini for your information, mungkin ada teman-teman penonton di luar sana yang belum tahu apa itu program kampus mengajar. Jadi program kampus mengajar itu adalah salah satu dari sekian banyak program yang dirancang dalam desain kurikulum kampus Merdeka, dan peran kami sebagai dosen dengan mendaftarkan diri dalam program kampus mengajar ini adalah sebagai dosen pembimbing lapangan, yang dimana nanti tugasnya itu adalah untuk mendampingi mahasiswa bimbingan untuk bertemu dengan dinas dan sekolah, lalu melakukan sesi pendampingan selama program berlangsung, dalam artian berupa menjalin komunikasi dengan tiap mahasiswa bimbingan. Lalu kami juga nanti misalkan kami lulus sebagai dosen pembimbing lapangan, kami melakukan komunikasi dengan guru pamong, lalu melakukan sharing session dengan mahasiswa bimbingan, lalu kami pada akhirnya memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa bimbingan, serta kami memberikan rekomendasi untuk pengembangan diri mahasiswa bimbingan. Jadi memang kalau kami sebagai dosen mendaftarkan pada program ini, itu tidak keluar dari peran kami sebagai dosen di kampus, khususnya untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi ya, updatean saya itu sekian saja dulu. Saya mau coba lanjutkan dulu, masih ada tersisa waktu 15 menit, semoga saya bisa manfaatkan ini untuk ngecek dulu apa-apa yang diperlukan, lalu saya akan ke kampus mengikuti general repetisi paduan suara kami, lalu jam 4 nanti ada rapat KKN. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kegiatan pertama hari ini saya untuk di luar rumah, yaitu general repetisi paduan suara seperti hari-hari sebelumnya. Dan kami memulai kegiatan ini tepat pukul 11. Kali ini yang hadir kurang begitu banyak karena hari Sabtu biasanya juga masih padat dengan aktivitas-aktivitas non-akademik. Ada seminar, ada simposium, atau ada kegiatan-kegiatan dari unit kegiatan mahasiswa, atau ada rapat dan lain sebagainya, sehingga yang hadir dari pihak dosen dan mahasiswa itu kurang terlalu banyak. Tapi hari ini kegiatan berjalan dengan lancar. Alasan saya untuk bergabung di kelompok paduan suara ini, yang pertama ya, saya ingin keluar dari zona nyaman kebiasaan aktivitas saya, dan saya juga suka untuk bernyanyi. Dan yang paling penting, saya suka dengan koordinator kami ini, Pak Victor Pantaleon, yang selalu menginspirasi dan menyemangati kami untuk tidak takut untuk bernyanyi, karena menurut dia bernyanyi adalah bagian dari kesenangan hidup. Setelah kegiatan general repetisi selesai, saya melanjutkan dengan
kembali ke akun kampus mengajar, dan ternyata ketika saya sedang mengerjakan itu di ruangan yang kami pakai untuk latihan tadi, di luar ruangan ada mahasiswa yang sedang juga berlatih untuk duet pada event yang saya juga tidak tahu, tapi saya teralihkan dengan suara mereka yang merdu. Oke, selepas itu saya bergegas menuju gedung utama timur lantai 5 untuk mengikuti rapat perdana kepanitiaan KKN tahun 2022 untuk Unika Santopolus Ruteng. Dan rapat perdana kali ini masih cukup banyak teman-teman panitia yang tidak hadir karena ada beberapa kendala, sehingga ya bisa nampak banyak kursi yang tidak terisi. Namun dari itu semua yang paling penting saat ini saya mendapatkan tanggung jawab di seksi keamanan dan kesehatan. Dan for your information, KKN kali ini lokasinya adalah di wilayah Manggarai Barat. Selesai rapatnya. Gimana? Siap membuat draft? Oke, sudah selesai dan siap pulang. Oh Miki, jadi wirausaha. Jadi itu yang wirausaha digital. Kan vlog. Kan itu tuh. Bukan web, proses web, aplikasi tuh. Tidak harus aplikasi. Ya kan, tapi kan yang mereka tagih luarannya. Kalau mau ya untuk bukan baru kita kembangkan aplikasi. Oh. Bukan, ada apa? Ada proposal untuk mahasiswa. Sama-sama. Web untuk lainnya. Nanti kalau misalnya tahun depan ada lagi pengembangan ke aplikasinya berbasis Android. Oh, berarti ini hanya kayak pilot projectnya dulu. Oh ya. Let's go. Oke, waktunya pulang dan sore hari lagi. 5:30, tapi hari ini lebih cepat. Dan sampai bertemu di vlog-vlog selanjutnya.